Kepada yang terhormat Bapak Eko Sono sebagai mentor, kepada yang terhormat teman-teman P3K Angkatan 27 tahun 2025 ya. Di sini saya akan memaparkan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika instansi P3K Pemerintah Kabupaten Semarang tahun 2025. Selanjutnya ada latar belakang pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas dan perintah. Tujuannya yaitu memberikan pengenalan lingkungan, memberikan pengetahuan tugas pokok dan fungsi yang mereka emban, terus memberikan pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, dan yang terakhir diharapkan mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan kewajibannya. Waktu dan tempat itu hari Senin sampai Rabu tanggal 20 sampai 20 Oktober, kurang lebih 9 hari. Jamnya mulai dari jam 8 sampai selesai. Untuk tempatnya berada di sini yaitu Korwil Cambidik, Kecamatan Pengaran. Ini sedikit profil dari saya. Nama saya Dika Galuh Pratiwi, NIM 2007252025212007. Alamat saya di Desa Karangduren, RT 3 RW 1, Kecamatan Pengaran, Kabupaten Semarang. Jabatan saya sebagai pengadministrasi perkantoran yang dipekerjakan di unit kerja SDN Bener 01. Ini adalah visi dan misi Kabupaten Semarang yang bervisi berdikari. Untuk misinya saya akan membacakan satu saja karena saya yakin Bapak Ibu semua bosan. Pertama, meningkatkan kualitas SDM unggul yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut adalah visi dari SD kami, SD Bener 01, yaitu terciptanya siswa yang berbudaya unggul, iman, mandiri, amanah, soleh, soleha, aktif, kreatif, terpuji, dan inovatif yang disingkat menjadi Bina Sakti. Selanjutnya ada visinya ada 6 butir, yaitu meningkatkan wawasan dan kreativitas budaya lewat bimbingan dan latihan. Nomor 2, meningkatkan kualitas dan efektivitas proses pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran pusat pada anak. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, nyaman, dan efektivitas. Yang keempat, menumbuh kembangkan semangat berprestasi dan mewujudkan budaya jujur sportif bagi seluruh warga sekolah. Yang kelima, menumbuh kembangkan penghayatan dan pengalaman ajaran agama yang dianut sehingga terbangun insan yang soleh-soleha, beriman, takwa, serta berakhlak mulia. Dan yang terakhir adalah menumbuh kembangkan bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Baik, ini masuk ke hasil rencana kerja saya, yaitu tersusunnya data laporan buku Indo. Kegiatan yang pertama yaitu mengecek dan menyiapkan berkas dokumen siswa baru atau rapor nilai siswa. Tahapan yang saya lakukan, yang pertama adalah melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas lapor siswa yang baru. Nomor 2, memastikan setiap dokumen sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk pencatatan buku Indo.
Dan yang ketiga, menyiapkan dokumen agar siap digunakan dalam proses pengadministrasi sekolah. Terus output kegiatannya yaitu terdokumentasinya berkas siswa baru yang siap untuk pencatatan ke buku induk secara lengkap dan rapi. Nilai ASN atau profil berakhlak yang dapat saya ambil yaitu akuntabel. Saya melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dokumen siswa dengan cermat dan tanggung jawab. Lalu ada kompeten. Saya melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang ketiga, kolaboratif. Saya bekerja sama dengan pihak terkait agar dokumen siap digunakan dalam proses pengadministrasi sekolah. Kegiatan yang kedua yaitu menginput data siswa baru ke buku induk manual. Tahapannya ada dua, menyiapkan buku induk dan daftar data siswa baru yang telah diverifikasi. Yang kedua, menginput data siswa baru secara manual ke dalam buku induk sesuai urutan dan format yang berlaku. Output kegiatannya adalah terdatanya siswa tercatat secara lengkap di buku induk. Untuk nilai ASN-nya yaitu akuntabel, saya menginput data siswa baru ke buku induk dengan manual dan cermat, tanggung jawab dan berintegritas tinggi. Yang kedua, kompeten. Saya memiliki keterampilan administrasi dan ketelitian dalam pencatatan. Selanjutnya kegiatan ketiga yaitu mengarsip buku induk berdasarkan tahun ajaran dan nomor induk siswa. Tahapannya menyiapkan buku induk yang telah selesai diinput dan diverifikasi. Nomor 2, mengelompokkan buku induk berdasarkan tahun. Ketiga, memberikan label atau penanda pada setiap kelompok arsipnya. Yang keempat, menyusun dan menyiapkan buku induk di tempat penyimpanan yang aman dan mudah diakses. Yang kelima, membuat daftar inventaris atau catatan arsip buku induk sebagai dokumentasi resmi sekolah. Output kegiatannya sendiri adalah tersusun buku induk yang rapi dan mudah dicari. Untuk nilai ASN berakhlaknya yaitu akuntabel. Saya mengarsipkan buku induk berdasarkan tahun ajar dan nomor induk siswa dengan cermat, tanggung jawab dan berintegritas tinggi. Yang kedua ada loyal. Saya menjalankan tugas sesuai dengan arahan dan menjaga dokumen sekolah dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga ada kolaboratif, yaitu berkoordinasi dengan pihak administrasi lain untuk memverifikasi data asing. Ini berikut lampiran pada saat kegiatan mentoring. Ini ada foto mentoring saya bersama teman-teman. Cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk berikutnya sesi tanya jawab, untuk yang mau bertanya, Bu Siti. Penjelasan tentang buku induk. Nah, susunan maksudnya kalau ada buku induk yang rusak, ya, terus gimana solusinya dan penyelesaiannya? Kalau ada buku induk yang rusak, dan itu tadi kan kita pelonggar-pelonggar. Sedangkan di SD itu ada salah satu sekolahan, salah satu kelas ada buku induk yang rusak. Gimana caranya menyelesaikan dan memberi
Iya. siswanya. Buku induk yang rusak itu berarti kita menginput lagi tubuh Siti dengan melihat rapor. Oke, terima kasih. Saya langsung ke nilai ketika tadi karena ada katanya apa tadi itu mengisi buku induk ya. Dan seluruh itu tupoksinya itu di situ apa saja? Tupoksinya di SD benar. Sebenarnya saya itu kan ditugaskan sebagai agen bos Pak, tapi itu baru, jadi saya belum begitu menguasai gitu. Jadi saya menerapkannya yang sudah saya lakukan. Sekarang apa tugasnya sudah tupoksinya agen bos, apalagi? Terus tambahannya Buku induk ini. Iya. Buku induk itu tetap. Oke. Saya tanya, kalau ngisi buku induk itu kan tahun sekali, sebulan sekali, setiap hari atau apa? Karena buku induk itu kan mengisikan nama, nilai anak, apa setiap hari. Terus kalau tupoksinya hanya mengisikan buku induk atau apa enggak kebanyakan nanti waktu yang tidak terpakai, karena buku itu mengisinya hanya setelah mungkin anak-anak lulus, anak-anak enggak. Ini gimana? Outputnya jenengan kan buku induk. Nah itu membuatnya setahun berapa kali? 2 kali. 2 kali. Nah, butuh proses berapa lama untuk mengisi induk? Nah, ya. Padahal tadi penyelesaiannya berapa lama? 12 bulan. Iya. Apa itu nak menjerat buku induk sampai 12 bulan? Saya kan selain buku induk juga ada itu Pak ekstra. Terus kadang juga disuruh jaga kelas. Nah, berarti waktu penyelesaian panjenengan itu tidak 12 bulan. Berapa Pak? Iya, tergantung berapa. Rasanya itu berarti kalau memang satu semester itu satu tahun itu 2 kali, untuk menyelesaikan di semester 1 itu misalnya butuh 1 kali, 1 bulan, di semester itu 1 bulan, berarti waktu penyelesaiannya cukup 2 bulan. Ya Pak, nanti saya bagi. Nah, ngomong bareng buku ibu sampai setahun itu kaya siput sakit ini. Ya, jadi pokoknya gitu ya. Nah, Nanti saya bagi. ya, yang kedua terkait dengan implementasi dari nilai-nilai tadi ya dalam saat dengan misalnya mengisi buku induk itu tadi, ada nggak kolaborasinya? Ada. Kolaborasi itu apa? Kerjasama. Nah, apa contohnya? Contohnya kayak bekerjasama dengan, itu kan sebenarnya tugas guru ya Pak, tapi dikasih ke saya gitu. Jadi saya berkolaborasi sama guru kelas masing-masing. Contoh kolaborasinya apa? Contohnya ya pinjam rapor nilai siswa ke guru gitu. Itu Pak. Ya. Jangan kita ya kayak kenyang gitu ya. Itu kolaborasi ya. Ya, ya namanya kolaborasi itu jangan begitu. Kolaborasi itu tidak hanya jangan bunyi, ya bunyi selesai. Habis itu Dengan izin yang baik. iya, kolaborasi itu bekerja sama. Ini misalnya untuk buku induk di kelas 1 datanya mana. Nah, mungkin suatu ketika guru yang mau diminta untuk ngecek dari ini dengan tadi betul belum. Nah, itu namanya kolaborasi. Ya, sama waktu tadi. Program itu setahun. Ya Pak. Oke. Ya, 2 bulan cukup. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih.